Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, walaupun cuacanya hari ini agak mendung ya, tapi tidak niat kita belajar di sini itu sangat sungguh-sungguh ya. Nah hari ini yang tidak hadir siapa? Saya tanya yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua? Alhamdulillah, artinya kita sehat semua ya. Mudah-mudahan kedepannya kita diberi kesehatan, keselamatan. Baik, anak-anak, sebelum Bu Happy memberikan materi hari ini, tadi jam 1.2 waktunya siapa? Pelajaran apa tadi? Oh, marketing ya. Ada yang besoknya mengikuti perlombaan marketing? Ya. Oke, jadi hari ini kalian kebetulan kelas ini belum mengikuti perlombaan ya. Baik. Sebelum ke materi, Bu Happy akan memberikan SBK terlebih dahulu. Tapi sebelum ke SBK, Bu Happy akan memberikan tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Nah, Bu Happy akan memberikan materi tentang peningkatan konsentrasi belajar kalian. Jadi, sejauh mana konsentrasi belajar kalian ini? Apa kalian sudah benar-benar konsentrasi atau belum konsentrasi? Nah, tujuannya yaitu supaya apa? Peserta didik mampu meningkatkan konsentrasi belajar dengan baik. Tujuan umumnya, peserta didik dapat menafsirkan pengertian dari konsentrasi itu apa sih konsentrasi itu sebetulnya. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mendeteksi ciri-ciri jika anak itu tidak konsentrasi itu seperti apa. Peserta didik menentukan cara konsentrasi belajar setelah ciri-cirinya ditemukan, kemudian bagaimana caranya supaya bisa konsentrasi dengan baik. Selanjutnya, peserta didik dapat menyimpulkan manfaat konsentrasi belajar. Selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan faktor apa yang dipengaruhi kok kalian ini kurang konsentrasi. Yang terakhir adalah peserta didik dapat memproyeksikan sikap nyata. Jadi setelah kalian mengetahui gejalanya, setelah faktornya, sikap nyata apa apabila anak itu bisa konsentrasi. Paham ya? Tujuannya itu memberikan layanan seperti ini. Nah, layanan ini namanya layanan bimbingan klasikal. Apa kalian sudah pernah diberikan sebelumnya layanan klasikal seperti ini dengan metode brainstorming yaitu curah pendapat? Belum. Ini baru kali ini ya. Kalau belum, berarti saya akan menjelaskan nanti prakteknya seperti apa. Jadi pertama, kalian nanti akan bercurah pendapat sama teman kalian satu kelompok. Kebetulan kan sudah saya bagi kelompoknya ya. Jadi nanti kalian mengeluarkan ide unek-unek apa yang kalian bicarakan di kelompok ini, kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Jadi saya akan memberikan 6 topik, 6 pembahasan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baik, kalau tidak sebelum ke inti kegiatan, Baby akan memberikan yang namanya SBK terlebih dahulu. Jadi biar lebih semangat, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik. SBK-nya tebak logika. Ya. Nah, coba siapkan lembar kertas atau
tadi sudah dari awal mengamati video itu. Coba dari situ kesimpulan video itu apa? Dari kelompok 1 kesimpulannya. Silakan diskusi sebentar. Kesimpulan dari video tadi, kesimpulannya apa? Video pemateri tadi. Ayo. Ya, silakan berdiri. Konsentrasi akan terganggu apabila ada salah satu siswa atau lebih yang bermain. Siswa-siswi lain juga ikut bermain-main, dan guru yang ingin muridnya konsentrasi maka diajak bermain sambil belajar. Mungkin akan meringankan ketidakkonsentrasian menjadi konsentrasi dan pembelajaran menjadi lebih baik. Baik, sekarang dari kelompok 1 coba. Kesimpulan hasil diskusi dari kelompok kami bahwa siswa-siswi bisa memahami materi dari keinginannya sendiri. Mengenai hal tersebut, siswa-siswi harus memiliki konsentrasi untuk kegiatan belajarnya. Konsentrasi juga sama memahami yang lainnya. Baik, terus kemudian dari kelompok 3. Kelompok 4 ya, maaf kelompok 4. Dari video tadi kami menunjukkan bahwa pelajaran berdasarkan hari terganggu karena kurangnya konsentrasi dan rasa semangat. Jadi belajarnya merasa terganggu sehingga di kelas itu kurang semangat, rame, suaranya sangat mengganggu aktivitas dalam belajar. Baik, itu adalah video pemantik dari materi informasi yang saya berikan pada hari ini. Oke, kita menginjak ke kegiatan inti kita pada hari ini. Baik, yang pertama, apakah kalian ini sudah merasa konsentrasi? Belum? Nah, apa yang kalian temui, kalian kok tidak konsentrasi di dalam kelas itu apa penyebabnya? Coba. Ngantuk. Oke, baik. Lapar. Diajak teman bermain. Diajak teman ngobrol. Pikiran kemana-mana. Malas. Tadi udah. Jadi semua apa yang kalian katakan tadi itu adalah ciri-ciri atau ciri-ciri kalian itu tidak konsentrasi dalam menerima suatu pelajaran. Nah, sekarang coba diskusikan dengan teman kalian ide-ide apa yang ada pada kalian. Silahkan dibicarakan di kelompok masing-masing berkenaan dengan yang pertama adalah apa sih yang kalian ketahui tentang konsentrasi itu. Dari kelompok 3 ya, gantian yang bacakan apa yang kalian ketahui tentang konsentrasi menurut kelompok kalian, kesimpulannya. Yang keras, agak keras. Berdiri Mbak, berdiri. Ya. Berdiri. Saya pikir konsentrasi belajar adalah kemampuan untuk membuat pikiran kita fokus pada pelajaran sehingga kita dapat mencapai pemahaman yang lebih baik. Baik, ya sekarang dari kelompok yang lain. Dari kelompok 1, kelompok 4. Oke, silakan Mbak. Jika kita berbicara tentang konsentrasi belajar adalah upaya untuk benar-benar terlibat dalam proses belajar tanpa terganggu oleh hal-hal di sekitar atau pemikiran yang mengembara. Baik, nah sekarang untuk kelompok 1. Kesimpulan hasil diskusi dari kelompok kami bahwa konsentrasi belajar itu adalah saat kita bisa benar-benar memasukkan informasi yang kita pelajari ke dalam pikiran kita tanpa terganggu oleh pikiran-pikiran atau gangguan lainnya. Nah, jadi memasukkan pikiran kita pada satu tujuan tanpa adanya gangguan-gangguan. Nah, jadi apa yang kalian ungkapkan dari kelompok kalian masing-masing itu sudah betul semua, ya, benar semua bahwa intinya adalah jadi konsentrasi itu adalah bisa disimpulkan bahwa
tidak boleh tidak boleh perhatian kita kemana-mana. Biarkan saja, misalkan ada yang berlalang, biarkan saja. Baik, yang ketiga adalah bahwa konsentrasi belajar, pemusatan daya pikir dan perbuatan siswa pada satu objek yang dipelajari dengan menghalau atau memisahkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek. Jadi menghalau atau menghadang ketika ada gangguan yang ada di luar, kamu yang bisa membatasi diri, ya. Hiraukan seperti itu. Misalnya ada gangguan apa, kamu harus fokus bahwa apabila Bapak Ibu guru menerangkan di depan seperti ini, ya kamu harus melihat di depan, konsentrasi terpusat pada satu tujuan. Paham? Baik. Nah, sekarang yang kedua, ciri-ciri apa? Nah, sekarang kalau sudah kalian mengetahui konsentrasi itu apa, ciri-ciri apa yang menyebabkan kalian itu tidak konsentrasi atau tidak fokus ketika kalian belajar? Oke, silakan didiskusikan dengan temannya satu kelompok dulu. Yuk. Baik, siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Dari kelompok siapa? Baik, kelompok 1. Ya. Kesimpulan dari diskusi dari kelompok kami adalah pertama, pada masa dulu, yaitu saat seseorang tidak konsentrasi, maka mereka mungkin terlihat kosong atau melihat ke berbagai arah tanpa tujuan. Kedua, berbicara sendiri, yaitu orang yang tidak fokus mungkin terdengar berbicara sendiri atau memikirkan hal lain selama pelajaran. Baik, sekarang kelompok berapa yang sudah siap menunjukkan pendapatnya? Baik. Bergerak tanpa yaitu perilaku beraktif atau tidak bisa diam dapat menandakan kurangnya konsentrasi. Dua, kesulitan memahami materi, yaitu seseorang yang tidak konsentrasi mungkin mengalami kesulitan memahami atau mengingat informasi yang disampaikan. Nah, itu menurut kelompok 2 ya. Baik, masih satu lagi kelompok yang belum mencurahkan pikirannya, ide-idenya. Apa itu ciri dari anak yang tidak konsentrasi? Ya. Kesimpulan dari kelompok kami yang pertama, penggunaan gadget atau media sosial. Jika seseorang terus-menerus menggunakan gadget atau terlibat dalam media sosial selama pembelajaran, ini dapat menunjukkan kurangnya fokus pada pelajaran. Yang kedua, perubahan sering pada posisi duduk. Seseorang yang tidak konsentrasi mungkin sering berubah posisi duduk, menggeser-geser kursi atau tidak bisa duduk diam. Sudah? Sudah. Ya, baik. Itu ciri-ciri anak yang tidak konsentrasi. Jadi kesimpulannya di sini tadi sudah kalian ungkapkan semua. Ciri-ciri anak yang tidak konsentrasi itu tidak sanggup duduk terlalu lama, kesimpulannya ya. Terus kemudian yang kedua, mata sulit fokus. Ini tadi di kelompoknya siapa yang mata sulit fokus? Tadi kami ya, kelompok 3. Kemudian sulit konsentrasi mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang sering marah-marah. Nah, nanti yang tidak menjadi justru malah sering gampang emosi negatifnya tuh muncul. Keinginan yang harus dituruti. Nah, ini bahaya ya. Perhatian dan lebih fokus pada suara lain. Jadi kita misalnya belajar seperti ini, kalau di luar tuh ada suara-suara itu, kita tuh fokusnya malah yang di luar. Di luar sana ada suara yang seperti itu, kayak bunyi peluit. Nah, itu kan fokusnya ada di sana. Sulit untuk mengerjakan sesuatu. Jadi itu ciri-ciri anak yang tidak konsentrasi. Dari sini mulai paham ya? Baik. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana pendapatmu tentang cara konsentrasi yang baik. Silakan saya kasih waktu untuk mengeluarkan ide-idenya di kelompok kalian. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kalian bisa konsentrasi dengan baik. Dari ya, kelompoknya
hasil pekerjaan Anda dan memberikan perasaan pencapaian setelah menyelesaikan setiap tugas. Baik, kelompok yang lain siapa yang ingin membacakan atau pengen mengulangi idenya? Baik, silakan berdiri dulu, Mbak. Kesimpulan dari diskusi dari kelompok kami adalah pertama, di lingkungan yang tenang yaitu pastikan ada meja di tempat yang tenang dan jauh keluar. Hindari tempat-tempat dengan kebisingan atau menegakkan aktivitas yang dapat mengganggu kerja Anda. Kedua, atur waktu belajar yaitu tentukan jadwal belajar tetap dan terpatuhi. Pastikan waktu belajar dengan kegiatan lainnya akan dapat fokus pada materi pembelajaran. Ya, di kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok 3. Bagaimana caranya kita itu bisa meningkatkan konsentrasi belajar? Yang pertama, variasi metode pembelajaran. Gunakan berbagai cara untuk memahami materi, seperti membaca, mencatat, mendengarkan, atau menggunakan metode visual. Ini dapat membantu menjaga keberagaman dan mencegah kebosanan. Yang kedua, berolahraga. Aktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu meningkatkan konsentrasi. Lakukan olahraga ringan atau berat sampai sedang. Baik, dari kelompok 3 yaitu kita harus olahraga. Tentunya olahraga ini juga sangat penting sekali untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita itu kelihatan seger, kelihatan bugar, nah otomatis untuk menerima pelajaran itu kalian nanti memudahkan kalian untuk lebih konsentrasi. Itu. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya? Belum ada pertanyaan? Belum. Baik, kita lanjut dulu ya. Keempat yaitu apa saja manfaat konsentrasi dalam pelajaran? Apabila kita sudah mengetahui konsentrasi cara konsentrasi itu tadi ya, apa manfaatnya jika anak itu bisa konsentrasi lebih fokus dalam menerima pelajaran? Oke, dan yang ingin membuka terlebih dahulu? Atau saya? Oh, oke, kelompok 2. Baik, silakan berdiri dulu. Kesimpulannya dari kelompok 2 dibaca dulu apa? Kesimpulan dari kelompok kami yaitu yang pertama adalah efisiensi belajar. Dengan konsentrasi yang baik, waktu belajar dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien. Seseorang dapat menyelesaikan tugas atau membaca materi dengan cepat dan tepat. Yang kedua adalah prestasi akademis yang lebih baik. Konsentrasi yang tinggi umumnya berhubungan dengan peningkatan prestasi akademis. Siswa atau pelajar yang dapat mempertahankan konsentrasi cenderung mendapatkan hasil yang lebih baik dalam ujian dan tugas. Baik, silakan dari kelompok berapa yang ingin pendapatnya? Baik. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu meningkatkan keterampilan problem solving, konsentrasi yang baik, membantu meningkatkan kemampuan seseorang untuk memecah masalah. Dengan fokus yang tajam, seseorang dapat menganalisis situasi dengan baik dan menemukan solusi yang efektif. Manajemen waktu yang lebih baik, konsentrasi membantu seseorang untuk tetap fokus pada tugas yang harus diselesaikan sehingga dapat membantu dalam manajemen waktu yang lebih baik. Oke, kemudian yang belum dari kelompok 4 ya.
di unek-unek kalian, dicurahkan di sini pendapat kalian seperti apa. Silahkan didiskusikan di kelompok kalian masing-masing. Pinjak ke kelompok berapa? 2. Baik, kelompok 2 silahkan berdiri, Mbak. Hasil diskusi dari kami yaitu 1. Yang agak keras, suaranya agak keras. Gangguan perhatian dan suara aktivitas, contohnya ADHD. Gangguan ini dapat menyebabkan kesulitan mempertahankan perhatian. 2. Lingkungan kerja atau belajar, contohnya kebisingan. Lingkungan yang bising atau penuh dengan gangguan dapat mengalihkan perhatian. Kurangnya keteraturan dan rutinitas membantu membangun pola pikir yang terfokus. Baik, sekarang kelompok selanjutnya siapa? Kelompok 1 ya. Silakan kesimpulan dari ide-ide kalian, bagaimana faktor dari ini kurangnya konsentrasi. Kesimpulannya yaitu kesehatan fisik, kurangnya tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang dapat mengurangi kemampuan berkonsentrasi. Kurang aktivitas fisik, olahraga dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan meningkatkan kewaspadaan. 2. Gangguan kesehatan mental, stres yang berlebihan dapat menghambat kemampuan konsentrasi. Kecemasan dan depresi, gangguan mental seperti kecemasan dan depresi dapat memengaruhi fungsi kognitif dan konsentrasi. Baik, belum dari kelompok. Kesimpulan dari kelompok kami yang pertama adalah kurangnya motivasi atau minat, tidak memanitinya materi atau tugas, kurangnya minat terhadap suatu topik atau tugas dapat mengurangi motivasi untuk berkonsentrasi. Yang kedua, kurangnya istirahat atau istirahat yang buruk. Tubuh dan otak memerlukan istirahat yang cukup untuk memulihkan diri dan mempertahankan tingkat konsentrasi yang baik. Baik, ini menurut kelompok 4 bahwa apa tadi yang terakhir, Mbak? Kurangnya istirahat. Ternyata kita tuh juga harus istirahat dengan baik. Kamu harus bisa mengatur waktu istirahat kalian, ya. Yang mana misalnya kalau di rumah setelah pulang sekolah kalian istirahat dulu, jangan main. Nanti ada waktunya main. Nah, oke. Yang terakhir adalah sikap nyata apa jika kita itu bisa konsentrasi dengan baik. Ayo perwakilan 1 kelompok saja. Sikap nyata apa? Mungkin kelompok 2. Sikap nyata apa? Yang sikap nyata apa? Dari satu aja, 1 perwakilan, karena ini ya waktunya sudah habis. Apa, Mbak? Berdiri. Tanggung jawab, karena yang dapat belajar dengan konsentrasi biasanya bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ya. Cenderung mengambil tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Ketekunan, proses belajar membutuhkan ketekunan dan arah yang dapat berkonsentrasi untuk memiliki kemampuan untuk tetap gigih dan mengatasi tantangan dalam perjalanan belajar. Baik, yaitu tanggung jawab kalian ketika kalian benar-benar fokus, yaitu benar-benar konsentrasi. Nantinya ketika belajar itu nanti akan lebih terpusat, sehingga belajar kalian nanti akan lebih bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa lebih memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dari sini ada yang masih bingung penjelasan dari Bu Happy? Tidak ya. Baik, karena materi ini sudah Bu Happy simpulkan tadi bahwa konsentrasi itu sangat dibutuhkan, sangat penting untuk kita ketika kita belajar di dalam kelas, sehingga kalian nanti akan mudah menyerap semua pelajaran yang ada di dalam kelas. Baik, sekian waktunya sudah habis ya. Saya akhiri. Apabila punya salah minta maaf. Terus untuk setelah ini silakan kalian istirahat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.